warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, halo Sobat Siperda. Bertemu lagi dengan kami dalam podcast Siperda Tuban. Dispersif Tuban, Tuban berpengetahuan, Tuban berkesejahteraan, Tuban berkebajikan, rapakat. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Cintia Meina Vitasari. Kalian bisa panggil aku Cinta, aku dari SMA Negeri 5 Tuban. Di sini aku sebagai host, dan di temanku sekarang ada murid dari SMA Negeri 5 Tuban juga, yang mempunyai bakat di content creator ya. Bisa dibilang begitu. Ya, silakan memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan semuanya, nama saya Muhammad Bisrul Kafi, bisa dipanggil Kafi. Saya berasal dari SMA Negeri 5 Tuban. Oke, aku manggilnya Kafi aja ya. Iya, Kak. Oke, kali ini kita akan mengutik pembahasan yaitu bertema apa sih menariknya jadi content creator. Setelah aku lihat-lihat di IG Kafi itu ternyata Kafi suka motret ya. Iya. Bikin konten biasanya lewat apa sih? Kalau bikin konten biasanya pakai handphone bisa, terus pakai kamera juga bisa gitu. Terus dari kapan sih belajar motret? Kalau belajar motret itu saya awal-awal itu pas lagi ada pandemi ya. Soalnya kan boring ya. Ya, boring. Dari pandemi itu kan bosen, kita mau ngapain gitu. Jadi saya lihat-lihat di media sosial itu banyak lah. Mereka kan di masa-masa itu kan banyak sekali menggunakan media sosial. Jadi saya tertarik. Wah, ini gambarnya bagus. Bagus kok. Rasa apa ya? Ingin membuat itu, mau mencontoh lah gitu. Terus kesulitan apa sih yang membuat konten atau dalam memotret? Kan misal kayak kita motret pemandangan ya. Kamu motret pemandangan itu kayak cuacanya yang bikin susah atau mungkin apa kesulitannya? Iya sih. Kalau faktor cuaca itu ya sulit untuk ditebak ya. Soalnya kan kita nggak tahu gitu. Sekarang hujan atau panas gitu. Itu kita nggak bisa menentukan gitu ya. Itu juga faktor utama sih. Apa kesulitan saya untuk membuat konten. Terus yang kedua itu jika saya memotret sebuah objek atau orang lah contohnya, itu kita itu harus bisa membuat mereka itu senang gitu. Jadi kita harus bikin mood mereka tuh happy dulu gitu. Mood mereka bagus dulu, baru bisa kita bisa berkomunikasi lebih baik untuk buat konten-konten gitu. Gitu. Terus biasanya kalau habis motret itu di-upload kah? Atau mungkin punya akun Instagram, TikTok, atau Facebook mungkin? Kalau mengupload konten-konten itu saya biasanya di Instagram ya. Jadi saya keliling-keliling atau mendapatkan ide terus memotret, kelihatannya bagus, saya suka, ya saya upload di Instagram saya gitu. Boleh itu spill Instagram? Kalau teman-teman mau melihat konten-konten saya tentang fotografi, bisa cari di Instagram saya, yaitu Bikaf saja. Enggak di itu, BIKAF. Oke. Kecil semua ya, BIKAF. Jadi Bikaf aja gitu. Silakan di follow ya teman-teman. Bisa dilihat, di like juga. Menarik kok. Terus kan biasanya kamera tuh ada setting-settingannya ya. Mungkin kayak kontras cahayanya gitu. Itu kamu mulai belajar itu dari kapan? Atau dari mulai belajar kamera udah belajar setting, atau belajar kamera cekrik-cekrik dulu, atau gimana? Ya sebagai awam ya, memang ya cuma tahu kamera, terus foto-foto ya tinggal pencet-pencet aja gitu. Belum tahu settingannya gimana, bagaimana cara menentukan komposisi bagusnya gimana gitu. Jadi asal pencet aja lah kalau awal-awal itu. Jadi kamu awal-awal itu cuma cekrik-cekrik dulu ya, gitu. Cuma terus pencet-pencet gitu. Lama-lama belajar setting juga. Ya, lama-lama kok ini harus saya mungkin kok fotonya itu gini-gini terus gitu. Terus saya lihat di orang lain itu kok bagus tuh, bagaimana caranya? Terus kamu mencari, ya mendalami itu. Oh, ternyata di dalam kamera itu tidak asal pencet gitu, ada komponen-komponen yang lain gitu. Belajarnya dari mana sih? Kalau sekali lagi saya belajar di YouTube. Otodidak juga. Otodidak. Tidak ada guru, saya hanya belajar di internet, di YouTube, di Instagram, bagaimana caranya menyeting kamera itu banyak sekali teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin belajar juga, carilah di YouTube, banyak kok. Suhunya. Berarti dari media sosial itu kamu mempunyai pengaruh positif ya di pembelajaran kamu. Misalnya kamu lewat YouTube bisa lihat YouTube gitu. Bisa kita belajar gitu. Kita bisa memanfaatkan media sosial itu ya. Terus dengar-dengar Kavi ini ikut lomba ya? Yang di IG kemarin. Iya, kalau di IG untuk yang tahun lalu itu saya mengikuti lomba
SMA Award kategori fotografi, dan baru ini saya mengikuti FLS 2N untuk Kabupaten Tuban. Lagi belum pengumuman belum kan? Pengumuman. Kita doakan teman-teman semoga menang ya. Dan juga foto saya di lomba FL2N itu berada di IG saya, bisa di like juga. Iya, kita bantu like ya. Semoga menang ya Kavi ya. Amin. Terus kan dalam konten creator kan mungkin kamu biasanya upload mendapatkan komentar-komentar jelek mungkin dari haters kamu di luar kan. Terus bagaimana sih cara kamu menyikapi komentar-komentar tersebut? Atau mungkin kamu milih bodoh amat atau malah menanggapinya itu dengan aku jadi termotivasi dengan komentar-komentar itu. Gimana? Kalau menanggapi komentar-komentar yang kurang baik itu saya sebenarnya, misal kalau mereka mengatakan oh ini fotonya kurang gini harusnya begini, itu ya kalau saya lagi luang waktu itu saya balas positif. Oh terima kasih Kak, oh caranya begini ya, saya terima kritik mereka gitu. Terima kritikannya. Ya saya terima kan buat evaluasi gitu. Buat itu juga ya kita improve ke depannya ya. Ya untuk ke depannya kan mungkin dari kritikan mereka itu bisa jadi semangat kita untuk belajar lagi. Untuk belajar lagi ke depannya juga. Terus hal apa sih yang bikin kamu bahagia dalam memotret itu? Untuk hal bahagia itu saat saya memotret itu melihat senyum-senyum mereka itu senang gitu. Karena mereka mendapatkan momen-momen ini bisa disimpan gitu, bisa dilihat mungkin masa tua mereka atau tahun-tahun anak cucu mereka bisa melihat gitu. Dan karena potret itu kan memori ya. Memori gitu ya, bisa disimpan bertahun-tahun juga gitu. Terus apa sih tujuan kamu selanjutnya dalam berkonten kreator ini? Mau dilanjutkan sampai kerja, mungkin mau dibawa kerja, apa sekedar hobi memotret? Kalau untuk sekarang sih karena saya sudah masuk ya, sudah mendalami kamera, itu prioritas pertama sih tetap pendidikan ya, pelajaran. Semoga saja setelah lulus SMA kan saya bisa di universitas itu, bisa lebih jenjang yang lebih tinggi. Tapi seumpama tidak masuk itu, saya akan menjadikan hobi saya ini sedikit menjadi pekerjaan itu, lebih mendalami. Jadi, lagi menjalani gitu. Ini ya, hobi menjadi pekerjaan gitu ya. Kalau semisal ada panggilan job tetap kamu jalani. Cuman kamu lebih fokusnya ke pendidikan. Iya, pendidikan. Kalau ada bisa diberi kesempatan di pendidikan, ya saya ke pendidikan dahulu. Kalau seumpama belum diberi rezekinya, ya saya lakukan hobi ini saya menjadi sebuah pekerjaan gitu. Jadi menjadi content creator ini enggak harus menurutin hobi terus gitu ya. Jadi kita bisa menjadikannya job gitu ya. Terus pernah nggak sih dapat panggilan job dari luar? Kalau dapat panggilan job itu ya mungkin dari teman-teman saya sendiri ya. Kalau semisal kemarin itu kayak ada futsal itu, tolong minta fotoin. Kayak gitu. Ada sparring futsal, ya, terus kamu dapat panggilan kerja ini tolong dong. Tolong fotoin, nanti adalah uangnya gitu. Ada uang jajan lah. Ada uang jajan lah teman-teman. Lumayan lah ya. Lumayan. Untuk pemula seperti saya sih ya lumayan ya untuk anak SMA gini. Terus apalagi kan kita baru awal masuk kelas 10 kan. Jadi belum berat-berat lah pelajarannya seperti kelas 11 atau 12. Mungkin kelas 10 ini saya puas-puasin sih untuk mengeksplor, untuk mungkin ada job saya terima gitu. Soalnya kan kalau sudah kelas 11 atau 12 kan kita berfokus untuk jenjang yang lebih tinggi lagi gitu. Lebih fokus ke pendidikan gitu ya. Sih. Terus menurut kamu menarik gak sih jadi content creator ini? Cukup menarik ya, karena bagi saya itu, saya menjadi content creator itu bisa mengekspresikan diri. Soalnya kan saya ini pemalu teman-teman. Jadi kalau ngomong kayak gini nih sebenarnya malu. Sebenarnya ini malu ya? Malu ini teman-teman. Canggung nih. Tapi dari konten tersebut kan bisa mengekspresikan saya. Jadi saya malu berbicara, malu di depan umum. Saya ekspresikanlah menjadi foto atau video gitu. Biasanya kalau ngedit itu pakai aplikasi apa? Kalau ngedit bisa, kalau di HP bisa pakai Capcut, terus VN dan KineMaster. Kalau di laptop juga pakai Adobe Premiere. Di-spill nih ya. Bisa ditiru sama teman-teman di rumah. Bisa belajar lah sedikit-sedikit. Terus menurut kamu nih Kavi, jadi content creator itu mudah gak sih? Apa mungkin ada tantangan-tantangan tersendiri gitu?
Kalau mudah enggaknya itu sebenarnya mudah ya, karena kan kita sudah terbiasa sama Main HP. alat-alat ini Heeh, seperti alat-alat HP gini. handphone, laptop dan lain sebagainya. Jadi kalau menurut saya sih mudah gitu. Untuk tantangannya sendiri itu balik lagi harus percaya diri dan juga kita harus mau belajar tentang ini handphone gitu. Terus menurut kamu kalau kita bikin video nih, apa harus nunggu kameranya bagus? Apa mungkin kameranya yang biasa-biasa aja tuh bisa ikut bikin jadi content creator gitu? Nah, Menurut ini kamu yang gimana? bisa disalah pikirkan oleh teman-teman ya. Jadi kalau kita ingin membuat video bagus itu tidak terpaku harus alatnya bagus atau kameranya bagus gitu. Alatnya harus iPhone dulu mungkin, kameranya harus Janganlah. bagus dulu. Kalau memang belum ada rezekinya, pakai yang ada dulu. Lebih baik untuk meningkatkan kemampuan kita atau skill kita tuh daripada meningkatkan alat-alat gitu. Setelah kita belajar lagi meningkatkan, pakai HP-HP yang lumayan ini juga nggak apa-apa. Setelah kemampuan kita bertambah, barulah kita mencoba membeli alat baru gitu. Gitu. Terus buat sharing nih buat teman-teman, kalau kamu jadi content creator itu apa sih yang harus disiapin jadi content creator? Mungkin public speakingnya yang bagus, apa skill editnya yang bagus, apa aja sih yang harus disiapin? Untuk disiapin jadi content creator tuh lumayan banyak ya. Yang pertama itu cara berbicara atau public speaking. Kan kita harus berkomunikasi dengan apa yang kita foto. Terutama kalau kita memfoto orang ya, itu kita untuk mengajak mereka untuk tetap happy terus enjoy sama kita juga gitu. Selain public speaking juga harus diasah skill-skillnya untuk mengedit video ya. Terutama kan nggak mungkin kan ngerekam terus langsung upload ya. Gitu kan nggak menarik Nggak ya menarik kalau ya. gitu ya. Harus mempelajari skill editing dulu gitu. Itu sih yang harus dipersiapkan jadi content creator. Terus Kavi ada pesan gak sih buat teman-teman yang mau jadi content creator mungkin, atau punya quotes nih, atau punya kata-kata untuk diberikan untuk hari ini? Untuk teman-teman yang ingin menjadi content creator itu yang pertama-tama jangan ragu itu. Jadi kalau alat-alat yang kita punya itu belum cukup, itu jangan ragu, jangan takut itu. Jadi harus kita tingkatkan lagi skill kita, baru kita cobalah, jangan takut itu, jangan foto terus jangan minder ya. Soalnya kan saya pernah dulu itu pertama kali foto itu langsung di komen itu, apa ini kok nggak jelas gitu. Jadi, pasti langsung kayak sakit sakit hati. Ya, yang kedua sih mental ya. Jadi kalau foto kita kurang bagus atau dinilai orang itu jelek ya, mental kita harus kuat gitu. Terus jadikan komentar-komentar tersebut tuh motivasi ya. Biar kita itu bangkit lagi gitu dari hal-hal seperti itu gitu. Oke, terima kasih Kavi hari ini sharing-sharingnya. Semoga apa yang dicita-citakan Kavi menang, dan semoga nanti lombanya juga menang ya. Doakan juga ya teman-teman. Teman-teman jangan lupa like juga di IG-nya Kavi ya. Yang kemarin itu kan? Ya, yang kemarin. Baru saja diposting itu kan. Oke, sekian dari kami akhiri. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu ya. Kami akhiri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Supership Tuban, Tuban berpengetahuan, Tuban berkesejahteraan, Tuban berkebajikan, rapakat.